Saudari dan saudari yang terkasih, ketika sekitar 12 tahun yang lalu, Kardinal Bergoglio dari Argentina dipilih menjadi paus, dia bingung nama mana akan dipilih sebagai Bapak Paus yang baru. Untunglah ada seorang kardinal, rekan kardinal yang tua, berbisik kepadanya, kalau kau menjadi paus nanti, tolong ingatlah akan orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang yang sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan ingatlah akan alam semesta yang kita huni bersama-sama. Paus mikir, sebenarnya dia dari tarekat Yesus, seorang Yesuit. Tapi aneh, dia tidak memilih nama Ignatius, pendiri dari tarekat itu. Mereka akhirnya keluar, nama saya yang kupilih adalah Fransiskus. Serta-merta orang itu tahu, sebabnya dalam nama yang baru ini terletaknya cita-cita, harapan dan tujuan hidup dari Bapak Paus yang baru ini. Dia akan menjadi sahabat anak-anak kecil, orang-orang miskin. Dia akan menjadi pelindung dari alam semesta, menyelamatkan bumi, rumah kita bersama-sama. Maka jangan heran bahwa di beberapa waktu dia menerbitkan 2 buku, 2 tulisan yang besar, terkenal, Laudato Si dan Laudato Deum. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menghormati Allah. Tulisan sangat diterima oleh masyarakat, oleh dunia, tentang bagaimana kita harus menyelamatkan bumi kita ini sebagai rumah kita bersama-sama. Langkah-langkah yang pertama yang diambil oleh Fransiskus adalah berkunjung kepada mereka yang dibuang ke dalam penjara. Berlutut, memberkati, bicara dengan mereka yang hidup dalam kegelapan. Pulau-pulau yang pertama dikunjungi adalah pulau-pulau di mana para pengungsi kumpul bersama-sama, tidak nyaman dalam negara mereka sendiri, mau ke Eropa, ditolak dulu, singgah di suatu pulau sengsara penderitaan. Paus Fransiskus atas nama Tuhan mengatakan, kalian termasuk anak-anak Allah. Ternyata memilih nama itu sekaligus mengundang suatu program hidup. Apa mau saya laksanakan, apa mau saya capai dalam hidup saya ini? Kita berjumpa dengan Elizabeth, mami dari Yohanes Pembaptis. Banyak orang datang, sebabnya Nyonya Elizabeth ternyata mengandung secara istimewa. Sudah tua, nggak mungkin mengandung, tapi dapat. Memberi nasihat kepada dia, nama apa mau dipilih? Logisnya, bin Zakaria, anak dari Zakaria. Tapi dia menjadikan kepala. Bukan. Jadi apa? Yohanes. Loh, Yohanes? Gak ada di dalam keluarga orang yang bernama Yohanes. Ngapain? Tapi yang ada, pengalaman akan belas kasihan Allah. Maka namanya adalah Yohanes. Tugas siapa? Menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa Allah itu berbelas kasih kepada umat manusia. Sebabnya, dia sendiri mengalami belas kasihan dari Allah yang tak mungkin menurut ukuran manusia, ternyata mungkin bagi Allah. Dan yang harus itu kita tahu artinya Allah yang berbelas kasih. Karena masih bingung, mereka tanya kepada ayahnya, Zakaria. Zakaria, namanya siapa? Tulis, namanya Yohanes. Tambah heran mereka, ada apa? Maka mereka sebab tertanya bahwa kok anak itu diberi nama Allah yang berbelas kasih. Program hidup ada di dalam nama itu.
tujuan hidupnya ada di situ. Dan Yohanes itu ternyata menjadi orang yang mewartakan bahwa Yesus datang, maka hendaklah kita mohon belas kasihan pengampunan kepada Tuhan. Saya ingat akan sekian banyak orang yang suka datang kepada saya yang mau dibaptis. Romo, minta bantuan. Nama mana mau diberikan pada saya? Nah, itu godaan yang besar. Godaan yang sangat besar. Bahwa saya harus menentukan tujuan hidup orang lain. Nggak boleh. Maka saya suka nolak. Cari sendiri. Kemudian ada orang lain lagi. Kata, tutuplah matamu, tusuk, Gregorius. Mengapa? Roh Kudus kasih tahu kepada saya, Gregorius. Apa artinya? Nggak tahu. Omong kosong. Nama permandian, saudara tolong dikenangkan hari ini. Nama permandian sebenarnya mengandung tujuan cita-cita program hidupmu. Kita memilih nama Fransiskus. Mengapa? Saya pengen mencintai alam semesta. Saya pengen menjadi sahabat orang-orang miskin. Maka Fransiskus. Saya pilih nama Leonard. Mengapa? Karena Leonard adalah Leonard Agung, Paus Leo Agung, yang mencintai gereja, mencintai orang-orang kecil. Jelas. Saya pilih nama Maria. Mengapa? Saya pun mau membawa Yesus kepada dunia, kepada orang-orang lain. Nama permandian mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai tugas di dalam nama itu. Maka mari kita selalu mengenangkan. Kadang-kadang saya tanya pada orang, nama baptismu siapa? Aduh, apa ya? Kalau tidak salah, mulai dengan L. Aduh, lupa pastor. Nah, dosa. Tidak tahu buat apa hidup. Dalam nama seseorang letaknya tujuan, cita-cita, panggilan hidupnya. Maka mari kita bersama dengan Elizabeth dan Zakaria mikir nama permani kita mengandung tugas apa. Dan mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus dalam hidup dan hati kita dengan baik. Semoga demikian.